Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan transfer knowledge ke masyarakat yang ada di Kenegarian Kajai. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan tim untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kenegarian Kajai yang sebagaimana tujuan adalah bagaimana menjadikan Kenegarian Kajai menjadi daerah atau negari yang tangguh terhadap bencana gempa. Bapak Ibu referensi saya hormati, izinkan saya untuk share laporan kegiatan ini. Judul dari laporan atau kegiatan adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Nagari Kajai, Kecamatan Telamau, Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana menjadi nagari tangguh bencana gempa bumi. Perkenalkan kami sebagai tim pengabdi. Yang pertama saya sebagai Ketua Pelaksana Rusnadi Rahmat Putra, anggota 1 Toto Andaino dari Teknik Sipil, anggota 2 Revian Bodi Teknik Sipil, kemudian anggota 3 Dr. Edidas dari Teknik Elektronika, kemudian anggota 4 Yani Prima Putri dari Teknik Sipil. Kemudian kegiatan ini kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yaitu Saudara Azhar. Kemudian anggota di kegiatan ini adalah Ramadhani SPD, yang juga beliau sebagai Wali Nagari Kajai, Kecamatan Telamau, Kabupaten Pasaman Barat. Latar belakang dari pengabdian ini adalah kenapa kita sangat tertarik dan ingin sekali melakukan pengabdian masyarakat di wilayah Kajai, terutama di bidang gempa, dikarenakan wilayah Kajai itu sangat dekat dengan beberapa sumber gempa, ya baik yang di sebelah kanannya maupun sebelah kiri kita kena beberapa fault line di situ di sekitar Kajai. Kemudian terjadinya gempa di tanggal 25 Februari 2022 dua kali, yaitu pagi pada jam 8.30 dengan kekuatan 5,2 di kedalaman 10 km. Kemudian gempa yang kedua di jam 8.39 dengan kekuatan 6,2 skala Richter di kedalaman kurang dari 10 km. Kemudian di gambar B adalah bukti dari pergerakan fault tadi yang bentuk garis, tapi tentu perlu pembuktian lebih dalam apakah ini betul-betul dari fault line yang dimaksud. Kemudian kita lihat beberapa kejadian gempa yang pernah terjadi di Sumatera Barat maupun di Sumatera Barat akhir-akhir ini dari tahun 1779 sampai 2022. Kita lihat gambar A, gambar B. Gambar B itu di Sumatera hampir 3.000 gempa terjadi dari tahun kurun waktu tersebut. Kemudian di gambar C itu adalah jumlah gempa terakhir yang terjadi di Sumatera, yang terakhir di Februari tanggal 25, 2022. Kemudian ini adalah efek dari gempa. Bapak Ibu bisa lihat efek gempa, jumlah bangunan yang rusak, terutama bangunan yang rusak parah sebanyak 1.200 rumah dan 55 bangunan sekolah. Kemudian bangunan yang rusak sedang 1.080, kemudian rumah, kemudian bangunan yang rusak ringan sebanyak lebih daripada 2.000 bangunan. Kemudian sebelum kami melakukan sosialisasi, saya melakukan penelitian lebih awal, yaitu melihat mikrozonasi dari gempa tersebut, seismik mikrozonasi di wilayah Pasaman Barat, terutama semua Pasaman Barat. Kemudian kami mengkerucut di daerah Kajai.
Tujuan dari ini adalah supaya memudahkan dan bisa menginformasikan kepada masyarakat kenapa banyak terjadinya bangunan yang rusak, kemudian bagaimana kemungkinan terjadi gempa-gempa yang akan datang dan bagaimana efeknya terhadap bangunan-bangunan yang ada di Pasaman Barat, terutama Kajai. Jadi kami melakukan pengabdian bukan hanya berdasarkan ilmu yang kita buat pengujian di kampus, tapi juga berdasarkan yang real di lapangan. Kita melihat kondisi sekarang, kemudian kita melihat probabilitas efek dari gempa yang akan terjadi di masa akan datang. Sehingga informasi ini sangat menarik bagi masyarakat dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam membangun bangunan, kemudian memperbaiki bangunan, kemudian meningkatkan kepedulian terhadap pembangunan itu sendiri yang mengikuti standar pembangunan bangunan ramah gempa. Kemudian berikut ini adalah hasil dari survei kita. Yang merah ini adalah Kajai, dan di sini kita bisa lihat sebenarnya tanah di Kajai itu tanah keras, tapi karena gempanya sangat dangkal sehingga memberikan amplitude kekuatan gempa yang cukup tinggi sehingga bangunan yang ada di situ tidak bisa menahan kekuatan gempa tadi. Kemudian di samping itu kita juga melakukan survei di lapangan, terlihat jelas bahwa hampir semua bangunan yang dibangun itu tidak mengikuti standar. Contohnya apa? Tulangan utama pada kolom itu banyak menggunakan besi 6, kemudian jarak sengkang yang cukup jauh. Ini sangat berbahaya sekali terhadap beban-beban gempa. Jadi inilah alasan yang sangat penting bagi kami kenapa perlunya dilakukan pengabdian masyarakat di daerah Kajai ini. Untuk tujuan satu yang paling penting adalah bagaimana mereduksi atau mengurangi efek dari gempa tersebut, yaitu mengurangi kerusakan pada bangunan. Yang kedua tentu mengurangi jumlah korban yang akan terjadi. Kemudian ini adalah kegiatan yang kami laksanakan. Yang gambar yang foto yang pertama yang sebelah kiri itu adalah pembukaan oleh Kabid Adinda kita Nofrizal. Beliau sebagai Kabid kebencanaan, beliau membuka kegiatan ini. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah tim pengabdi dari Universitas Negeri Padang. Kami dari tim pengabdi dari Universitas Padang memang sebagai anggota kami ada berempat, tapi kegiatan ini kita membawa semua dosen yang ada di teknik sipil, kemudian ada juga dari elektronika, Pak Riki Mukayar dan Pak Edidas. Tujuannya adalah supaya wilayah Kajai terjangkau bagi kita. Jadi kita membawa sekitar 16 orang sebagai tim pengabdi dengan tujuan semua wilayah terkajai itu bisa kita gapai. Peserta yang hadir pada kegiatan ini kita bagi 3. Yang pertama lokasi 1 adalah lokasi di Pasar Kajai, yang kedua berlokasi di kantor Wali Nagari, yang ketiga adalah di daerah Malampah, di mana wilayah tersebut banyak terjadi bangunan-bangunan yang rusak. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat yang gambar foto yang paling kiri itu adalah saya di lokasi 1, yaitu berlokasi di pasar kantor Wali Nagari, bakal jadi Wali Nagari, yaitu Pasar Kajai, yaitu dihadiri sekitar sebanyak 60 orang. Kemudian yang gambar B adalah pengabdi kita, Pak Revian Bodi, itu beliau berada di lokasi 2, yaitu berlokasi di kantor Wali Nagari, peserta yang hadir mendekati 60 orang. Kemudian pada pelaksanaan pembinaan di lokasi 3, yaitu di Malampah, itu dihadiri sekitar 60 orang lebih. Kemudian tim pengabdi juga menyampaikan mengenai kegempaan dan yang berkaitan dengan gempa. Secara umum perlu Bapak Ibu kami sampaikan bahwa yang kami sampaikan pertama adalah potensi kami melakukan FGD lebih awal supaya nanti semuanya bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah kita memperkenalkan gempa. Yang kedua kita memperkenalkan efek dari gempa tersebut. Yang ketiga kita memperkenalkan
mikrozonasi gempa, yaitu kita sudah lakukan dari survei awal, kita menginformasikan kondisi yang sebenarnya di Pasaman Barat, terutama Kajai. Yang keempat, baru kita menginformasikan mengenai material apa yang bagus untuk bangunan ramah gempa yang sesuai dengan standar. Yang kelima, kita menginformasikan bagaimana cara membangun bangunan yang aman gempa, terutama untuk rumah-rumah yang sederhana. Yang keenam adalah bagaimana membuat instalasi listrik yang bagus, sehingga waktu gempa, instalasi listriknya akan tidak rusak atau tidak berbahaya terhadap kebakaran. Yang ketujuh, kita juga memasukkan pemahaman agama bahwa segala sesuatu itu memang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, tapi tentu ada korelasi dengan apa yang kita lakukan. Artinya masyarakat dihimbau untuk lebih peduli, karena perlu kita informasikan bahwa gempa itu tidak merusak bangunan. Yang merusak bangunan adalah kualitas dari bangunan itu sendiri. Kalau bangunannya bagus, tentu bangunan itu akan kokoh terhadap gempa. Contohnya di Jepang. Semua bangunan dihitung dan dibangun sesuai dengan standar, sehingga bangunan tersebut waktu gempa tidak mengalami kerusakan yang signifikan. Memang mungkin ada kerusakan, tapi adalah kerusakan yang bukan struktur, tapi adalah non struktur. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak reviewer. Terima kasih atas kesempatannya. Tentu dengan penyampaian ini kita berharap pengabdian ini tetap berlanjut pada tahun depan, yang kegiatan yang lebih mendalam lagi daripada tahun pertama. Terima kasih. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.